Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 16 Maret 2022, hari yang cukup menarik untuk IHSG. Nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Sebelumnya mohon maaf, sepertinya konten kali ini akan diupload agak malam karena saya baru bikin konten jam 9 ya. Jadi mohon maaf kalau tayangnya agak malam. Nah, langsung aja buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link Social Base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung masuk kita ke transaksinya yang masih oke juga. Candle hari ini juga sangat solid, closingnya dekat-dekat all time high ya. Nanti kita bahas di teknikalnya. Hari ini IHSG naik 1% dengan transaksi sebesar 15,268 triliun. Masih bagus, masih ramai transaksinya dengan pergerakan asing makin gila lagi. Total net buy-nya 2,09 triliun, itu di pasar reguler 1,76 triliun sendiri. Tapi di pasar nego juga net buy 321 miliar. Ini makin agresif aja asingnya. Dan kalau kita lihat dari bursa regional Asia ya, itu semua hijau royo-royo hari ini. Saya juga nggak tahu ada apa, cuman memang semuanya pada rebound. Hampir semua, bahkan bukan hampir lagi ya, semuanya naik 1%. IHSG yang paling lemah kayak Tokyo naik 1,6, Hong Kong naik 9%. Itu indeks ya teman-teman ya, naik 9% satu hari. Shanghai naik 3%, Singapura 1,7, Jakarta 1,07. So kita lihat bursa Europe juga rebound, dan US pun juga hijau juga. Jadi ya bagus lah kalau kita lihat seperti ini. Setelah itu kita masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing, yang diborong-borong hari ini ya. Ada BBCA 655,4 miliar, lalu BBRI 372,5 miliar, BBNI 208,3 miliar, MTEK 141,8 miliar, Telkom 111,3 miliar, BRMS 95,3 miliar, Astra 55,5 miliar, BBB 38 miliar, Excel 31 miliar, Unilever 26,3 miliar, Alfamart 24,5 miliar, Cepin 24,3 miliar, INDF 22,1 miliar, Towers 21,2 miliar, Yudi Tractor 20,7 miliar, Ali 20 miliar, KLBF 15,2 miliar, Sido 13,5 miliar, dan Inco 9,9 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Bank Mandiri, ini yang mau bagi dividen ya, 134 miliar, MDKA 26,5 miliar, ITMG 14,6 miliar, BTPS 11,8 miliar, ICBP 11,8 miliar, Antam 11,6 miliar, Indi 10,6 miliar, Mitratel 10,2 miliar, LPPF 8 miliar, Avia 2,7 miliar, S Hardware 2,7 miliar, dan SMGR 800 juta. Nah, langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini candlenya cukup menarik disertai flow asing yang bagus. Kalau teman-teman nonton video saya kemarin ya, saya bikin 3 skenario untuk IHSG. Yang pertama skenario bullishnya bisa ascending triangle. Ini kita sedikit flashback dulu ya. Di sini ascending triangle atau cup handle. Ini kalau cup handle ya. Ini ascending triangle, cuman bisa juga IHSG menjadi rounding bottom. Jadi kalau 3 ini ascending triangle, kalau ini cup and handle, nah kalau yang satu ini namanya rounding bottom. Skenario kedua juga bisa IHSG jadinya sideways di range 7.000 sampai 6.800, dan skenario ketiga bisa jadi koreksi atau reversal double top ketika dia jebol 6.800. Cuman memang kalau dilihat dari flow-nya ya, dari kemarin dan konsistensi di hari ini beserta candle-nya juga, ada potensi besok IHSG bisa menguji area all time high kalau dikasih breakout. Yang jelas itu, kalau misalkan IHSG berhasil break area 7.000, target all time high-nya bakal lumayan dan IHSG bakal jalan lagi. Ada potensi dia bisa ngikutin garis trend line warna merah ini, jadi dia bisa ke sini.
Kalau misalkan breakout all time high ya 7050-an kalau besok ya 17 Maret di sini berarti yang mentok ke sini nih. Ini 17 Maret. Kan ini kan 16 Maret hari ini, besok 17 Maret berarti mentok sekitar 7040 kalau IHSG mau menguat. Tapi kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci karena ini area all time high ya, kita cari resisten 6996. Nah, kira-kira sini sampai swing low-nya 6814. Nih, kalau misalkan IHSG besok berhasil break area 7000 ya, 6996 sampai 7000, targetnya di all time high ada 3 area di sini. 7065 lalu sampai 7108. Nah, ini. Jadi buy target Fibonacci bisa ke sana kalau memang IHSG breakout dari area 7000. Kalau kita lihat kemarin juga ketika dia hit target di 1 Maret ya, dia geraknya juga nggak langsung. Nah, ini kan 1 Maret ini kan targetnya sini nih. Dari sini sampai sini ya. Nah, ini kan target 1 Maret kan di 6980 sampai 6940. Dia juga nggak ujuk-ujuk dari sini langsung naik gitu, nggak juga. Ada naik, turun, naik, baru kena target, baru koreksi dulu. Dan ya mungkin bisa terjadi seperti itu juga. Maksudnya tidak pasti juga IHSG bisa langsung ke sana gitu ya. Bisa jadi dia besok breakout dulu, lalu turun, naik turun dan sampai ke target. Yang jelas untuk saat ini ya IHSG terlihat merespon dari uptrend yang warna merah. Dan kalau misalkan dia tidak patah ya arahnya masih ke atas karena masih uptrend walaupun slope-nya sudah mulai melemah seperti itu. Jadi angka yang perlu dilihat besok area 6996 sampai area 7000. Dan kalau misalkan berhasil breakout, saya rasa IHSG ada potensi ke 7065 sampai 7108. By target all time high-nya seperti itu. Batasi resiko aja. Nah, kalau misalkan besok dia turun pun juga masih bisa mengikuti dua skenario yang ada ya. Untuk skenario uptrend dan sideways, entah dia jadi cup handle atau dia jadi ascending triangle atau dia jadi sideways di range garis warna hijau atau bahkan dia bearish, tinggal ikuti skenario-nya. Tapi kalau misalkan dia bisa breakout bisa juga jadi sebuah pattern yang namanya rounding bottom, nggak pakai higher low ya, dan targetnya by pattern bisa ke sini 7180. Cuman kalau menurut saya kalau besok berhasil breakout at least ini dulu lah 7065 sampai 7108 kalau break all time high. Dilihat dari flow-nya sih ada potensi juga ya. Tuh tinggal kita lihat aja besok. Batasi resiko, jangan greedy, tetap cari saham yang potensial dan jaga psikologis teman-teman. Seperti itu. Untuk IHSG, langsung saja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Kayak apa sih yang dijualin asing dulu? Kita coba cek Bank Mandiri dulu. Kemarin beberapa big cap sudah kita bahas, cuman Bank Mandiri belum. Jadi ya, oke, kita bahas Bank Mandiri hari ini. Oke, hari ini Bank Mandiri naik 2,25% dengan volume yang sangat besar. Ini hal yang bagus. Cuman sayangnya terlihat ada reject. Dan itu dari area kuat ya, di shadow-nya ini. Bank Mandiri sempat naik sampai 8.050, tapi akhirnya koreksi dan closing di 7.950. Katalisnya oke, mau bagi dividen juga. By trend technical analysis juga oke, Bank Mandiri ini. Dan ya, tinggal kita lihat dia berhasil breakout area ini atau enggak. Agak disayangkan hari ini closingnya 7950 dan kalau buy swing berarti dia belum breakout high ya. Jadi masih bisa turun juga untuk Bank Mandiri ini. Cuman kalau misalkan besok dia menguat tuh bakal bagus banget. Kita masuk ke view besar dulu untuk Bank Mandiri ini karena dari view besarnya kalau menurut saya sudah bagus banget ya. Di sini Bank Mandiri itu sudah tidak downtrend. Nih, di sini dia ada garis downtrend warna hijau, sudah di breakout, bahkan breakoutnya pun juga cakep pakai konsol dulu, artinya dia punya base yang kuat di area 7.200-an ini. Dan setelah itu dia sebenarnya ada potensi bikin pattern yang namanya cup and handle dengan target, kalau misalkan ini cup handle ya, targetnya bisa ke sini. Ini dari neckline sekitar 10.900. Tapi kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci pun bisa juga 7450 sampai low-nya ada di 5600. Nah,
targetnya ke sini 8.600 sampai 8150 dulu untuk Fibonacci-nya, dan itu pas di area resisten kuat. Jadi saya rasa perjuangan Bank Mandiri untuk breakout 8150 itu bakal sangat berat ya, karena juga ada resisten Fibonacci, terus juga ada resisten area supply yang sangat kuat. Nah, kalau misalkan dia break 8.600 sampai all time high, baru saya rasa targetnya bisa ke cup handle-nya. Seperti itu, kalau misalkan dikasih. Jadi untuk sekarang biarkan dia berjuang dulu ya, karena kalau teman-teman lihat kotak warna pink ini area kuat banget untuk Bank Mandiri. Dia beberapa kali kesentuh di sana ya, ketika kemarin dia retrace, nyentuh sekali, nyentuh 2 kali, nyentuh 3 kali, ini bakal meninggalkan supply yang sangat besar. Baru setelah itu dia koreksi dalam akibat pandemi kemarin, seperti itu. Hari ini bakal diuji lagi, dan kalau dari volumenya sih sebenarnya masih bagus untuk Bank Mandiri. Kalau misalkan bisa breakout ya 8.150, 8.200 lah. Ini high sampai 8.200. Kalau dia berhasil break 8.200, saya rasa geraknya bakalan lebih enak untuk Bank Mandiri ini. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk support sekarang kalau kita pakai daily masih agak jauh. Supportnya masih di sini 7.500-an ya. Sampai 7.700 sampai 7.650 lah. Ini supportnya Bank Mandiri. Seperti itu. Tapi kalau kita cari support minor, di sini juga ada area 7.750 tuh. Dan sekarang sedang di area resist 7.950 sampai 8.200. Itu area supply. Kalau break bakal cakep banget. Kalau gagal breakout, jangan lupa trailing stopnya. Volumenya besar, saya pengen lihat candle kecil ya, siapa tahu volume bagus. Dan kalau kita lihat beberapa volumenya sih bukan volume buangan ya, buangannya sekali doang di sini nih. Jadi so far masih aman kalau menurut saya. Tuh, tinggal biarkan dia breakout dulu aja untuk si Bank Mandiri ini. Seperti itu. Trennya juga masih oke. Cuman memang baru berjuang di area kuat. Nah, kita lihat dalam ya, sangat disayangkan beberapa hari terakhir dia malah terjadi distribusi untuk si Bank Mandiri ini ya. Bandar movementnya exit, bandar volumenya juga merah. Cuman foreign flow-nya pun juga terlihat keluar. Nah, teman-teman pasti juga beberapa pada mention ya, Bank Mandiri ini asingnya keluar terus gitu. Ya, kalau menurut saya nggak masalah selama TA-nya masih bagus. Cuman memang sudah warning aja gitu kalau mereka keluar terus ya. Seperti itu. Batasi resiko aja saat ini di resisten kuat 7.950 sampai 8.200. Kalau breakout bakal kencang, saya yakin. Tapi kalau gagal breakout, trailing stopnya jangan lupa, karena mulai ada yang exit. Seperti itu. Coveran belum terlihat, hanya masih mengikuti technical analisisnya. Seperti itu. Mungkin bisa aja dia mau bikin ascending triangle pun bisa juga, atau cup handle dan lain sebagainya. Dan bentar lagi mau bagi dividen ya, tanggal 20. Batasi resiko aja 21 ya. Nggak tahu kalau yang di sini telat nggak ini. Tuh. Cuman kalau memang apa ya, dia ini kan yieldnya bakalan lumayan ya, 360. Anggap kalau misalkan harganya, kita asumsikan harga Bank Mandiri 8.000. Itu kalau misalkan dividennya Rp400 itu kan 5%, dan itu yield yang cukup besar dari Big Bank tuh. Memang artinya bagus, cuman potensi dividen trapnya juga besar. Tuh, ini kalau dilihat dari flow-nya sebenarnya sudah ada tanda-tanda potensi dari dividen trap. Cuman kita lihat dulu aja nanti sampai hari H ya, tanggal date. Kalau belum terlihat ada coveran, buangannya semakin besar, nah itu biasanya tanda-tanda dividen trap seperti itu. Tinggal kita lihat nanti dia date di harga berapa dan yieldnya berapa, karena biasanya trapnya sebesar dari yieldnya seperti itu. Kalau 8.000 berarti kalau sekarang ya sekitar 4% sekian ya, karena kalau Rp400 8.000 kan 5%. Tuh. Masih cukup bagus yieldnya, cuman memang sudah terlihat outflow-nya. Hari ini juga terjadi normal, netral, small. Jadi memang sudah beberapa ancang-ancang, ada yang siap ambil dividen, ada yang siap keluar. Batasi resiko aja. Untuk yang average-nya di bawah, saya rasa nggak ada masalah sama sekali. Apalagi kalau teman-teman punya di area konsolidasi ya, waktu kemarin saya bahas terus di sini Bank Mandiri. Kalau teman-teman punya di area konsol, saya rasa nggak masalah untuk ngambil dividennya buat yang view-nya jangka panjang. Tapi kalau teman-teman baru ambil agak tinggi dan niatnya buat trade, nah itu yang agak bahaya karena ada potensi dividen trap seperti itu.
batasi resiko aja. Itu untuk Bank Mandiri, support resistennya juga tadi udah. Lanjut coba kita cek beberapa batu bara juga hari ini pada rebound ya. Padahal kalau kita lihat komoditasnya pada koreksi. Mungkin ini technical rebound bisa juga. Karena kalau kita lihat flow-nya masih belum bagus. Kita bahas apa ya? ITMG aja deh sambil bahas batu baranya. Oke, hari ini TMG naik 4,45% dengan volume yang kecil. Ini indikasi yang kurang enak kalau menurut saya. Dia belum oversold. Jadi reboundnya bukan karena technical rebound, tapi time frame kecil mulai udah pada oversold memang untuk si untuk si TMG ini. Jadi suatu yang wajar dia rebound. Hari ini dia naik 4,45%. Masih di dead cross. Dan ya ini memang area supportnya si ITMG bertepatan dengan momentum hari ini ya. Walaupun bata baranya pada koreksi, cuman dia pas di area support, intraday-nya pada oversold dan hari ini dia rebound. Cuman itu reboundnya kurang power kalau menurut saya. Sebenarnya kalau misalkan reboundnya bagus ya, volumenya itu bakal menarik. Cuman kalau seperti ini, kalau belum punya barang lebih baik wait and see dulu aja seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman masih punya average bawah ya masih oke lah seperti itu. Nah, ini seperti yang saya bahas beberapa hari yang lalu ya, ITMG ini memang support kuatnya di sini sekitar 25.400 sampai 25.200 dan kemarin dia reboundnya dari 25.500 seperti itu. Konfirmasi jelas belum ada ya karena dia baru rebound doang. Kalau dia mau naik lagi butuh higher low dan higher high. Dan saya rasa besok dia bisa uji resist di sekitar 27.400 sampai 28.000. Ini range yang agak lebar, volatil juga karena bid offernya mulai tipis. Bentar lagi juga mau bagi dividen kayaknya. Ini bulan April ya, berarti bulan depan. Kalau 2021 kemarin April, jadi saya rasa bulan depan dia juga mau bagi dividen. Yang jelas dividennya saya yakin bakalan gede juga, gede banget bahkan seperti itu. Tinggal sesuaikan dengan strategi teman-teman. Kalau trade ya hati-hati. Kalau nggak trade atau teman-teman investasi untuk ngambil dividennya, ya yang pasti average-nya bakalan bawah seperti itu. Jadi itu batasi resiko aja untuk si ITMG ini. Untuk support sekarang masih di sini 25.400 sampai 25.200 atau kita bisa gunakan 25.500 juga karena kemarin rebound di sana. Selama nggak jebol ini bagus seperti itu. Mungkin kalau misalkan dia mau reversal ya dia bisa bikin inverted head and shoulder atau higher low higher high lah, itu bakal jadi konfirmasi yang bagus untuk ITMG. Tapi kalau dia ternyata nanti malah bikin lower high lower low, nah hati-hati aja dia bisa reversal ke bawah. Tapi kalau dilihat dari seasonalnya terus juga katalisnya yang mau bagi dividen, saya rasa ada arah ke atas dulu sih. Mungkin dia bisa retest ini lagi 30 ribuan. Coba kita cek aja nanti. Itu juga area supportnya ya bagus lah, rebound respect area support. Tentu ITMG, batasi resiko aja. Spot resist sudah, kita lihat dalamnya. Dia juga kena EMA 20. Kemarin agak aman ya. Bikin candle perlawanan dulu dan hari ini baru naik. Kalau kita lihat flow-nya sebenarnya kurang enak untuk si ITMG ini. Benar movementnya keluar, asingnya juga ada yang keluar. Cuman kalau kita lihat asingnya masih lebih bagus seperti itu. BTM memang masih uptrend, jadi masih sangat oke sebenarnya. Tinggal batasi resiko aja. Seperti itu. Untuk ITMG lanjut coba kita cek batu bara ITMG aja ya. Kita coba cek yang dibeli asing. Nah, sesuai kemarin ya, berhubung BBRI dah closing di atas 4640, kita bahas. Coba kita cek BBRI. Oke, hari ini BBRI naik 0,87% dengan volume yang cukup bagus di rata-rata dan closingnya pun juga bagus untuk BBRI. Dan kalau kita lihat kemarin terakhir saya bahas di sini ya, BBRI 14 Maret. Saya bilang BBRI bakal menarik kalau dia sudah closing di atas 4640 dan ternyata ya sekarang dia closing di atas 4640. Terakhir kemarin BBRI di sini ada short term reversal, dia koreksi sampai ke supportnya, area demand kuat tidak kasih jebol, lalu akhirnya dia naik breakout dari downtrend channelnya pada tanggal 15 Maret dan hari ini closing berhasil membentuk higher high.
Last high-nya kan 4640 dan ketika dia closing di 4650 artinya dia berhasil higher high walaupun belum ada higher low-nya. Indikasi yang bagus untuk si BBRI kalau misalkan dia kemarin cuma sampai 4430 aja dia bisa double bottom ya. Ini bottom 1 lalu bottom 2. Cuman kalau double bottomnya sekarang agak miring. Bottom 1 lalu bottom 2 seperti itu. Kalau memang ini valid double bottom, targetnya dia bisa ke sini. Area all time high-nya lagi sekitar 4800-an. Tuh, jadi besar potensinya si BBRI meretest area all time high lagi di 4800. Tuh. Untuk next resistance di sini sekitar 4720, 4730. Itu juga area kuat ya untuk next-nya. Kalau misalkan dia bisa break area 4700 tersebut, next-nya ada di sekitar 4800 seperti itu. Untuk support kita pakai intraday aja karena dia belum bikin base. Kita bisa gunakan support di sini sekitar 4600 sampai 4590. Di sini juga ada support minor ya. Ya, kalau kita bikin area 4590 sampai 4630 lah itu supportnya si Bank BBRI. Selama nggak tembus area itu bagus harusnya. Tapi kalau dia jebol ya tuh. Nah, ini cukup menarik di 4590-nya. Last high-nya terlihat di sini ya. Dia juga tadi respect setelah kena resist turun dulu baru breakout. Tuh, batasi resiko aja kalau punya barang tinggal disesuaikan. Nah, dilihat dalamnya kemarin setelah akumulasinya bagus ya, hari ini juga semakin cakep akumulasinya dan terlihat masih uptrend juga walaupun kemarin sempat offside kayak MA50 cuman sekarang sudah cukup menarik lagi. Batasi resiko aja kalau teman-teman punya barang tinggal gunakan angka-angka tadi buat patokan. Untuk BBRI lanjut coba kita cek apa nih? Astra bahas nggak? Boleh deh. Astra. Oke, hari ini Astra naik 1,59% dengan volume yang tidak terlalu besar di bawah rata-rata ya kalau kita lihat. Astra masih berjuang juga di area resisten kuatnya. Ini sekitar 6450 sampai 6350 dan hari ini closingnya di 6400 seperti itu. Kemarin dia inverted head and shoulder, breakoutnya kuat banget pada tanggal 8 Maret ya. Naik sampai 7%, itu bahkan kalau dia di 6500 naiknya lebih gila lagi tuh. Wah, 13% satu hari udah kayak nggak saham blue chip ya. Seperti itu. Dan kalau misalkan berhasil break dari area 6450 itu bakal jadi sesuatu yang sangat bagus untuk Astra karena dia bisa berpotensi membuat pattern yang namanya cup and handle. Targetnya jelas bakalan tinggi dan sekarang dia sedang berjuang. Kalau saya lihat bentuk-bentuknya sih semoga aja dia bisa bikin ascending triangle ya. Kita mungkin pakai intraday aja biar lebih kelihatan atau mungkin di sini bisa bullish penan pun bisa juga. Nah, bisa kayak gini ya. Walaupun kurang rapi tuh. Yang jelas untuk saat ini Astra baru ada di area resistnya di sekitar, nah ini bisa juga ascending triangle nih. 1 2 sekali lagi 3 breakout. Atau kalau nggak dari sini malah ya 1 2 kita ke time frame lebih kecil deh. Biasanya nanti kelihatan. Kelihatan baru 2 kali ya ascending triangle-nya. Nih, 1 2. Nah, kalau misalkan bisa dia retrace sekali lagi, saya rasa nggak masalah sih beli di resisten. Selama dia tidak jebol 6275. Karena ini last low-nya ya. Last low di time frame kecilnya kan 6275. Kalau dia jebol 6275 ya bisa jadi double top gitu. Malah nggak jadi breakout ke atas tapi reversal. Tapi kalau misalkan besok misalkan kayak gini ya. Dengan 1, lalu 2, nanti turun sampai 6350, lalu 3 breakout itu bakalan cakep untuk si Astra seperti itu. Jadi untuk sekarang gunakan support 6250. Berapa low-nya? 6275, sorry. Jadi selama nggak jebol 6275, Astra oke harusnya. Tapi kalau jebol ya mungkin bisa retrace dulu. Seperti itu. Batasi resiko aja. Lihat dalamnya, ini juga agak jelas sih ini. Ascending triangle-nya. Nah, ini juga terjadi akumulasi yang bagus. Trennya juga oke.
Jadi ya masih oke juga untuk si Astra. Batasi resiko aja. Gunakan support-support tadi. Kalau closing di atas 6450, saya yakin Astra bakalan bagus banget. Dan indikasi dari sukses breakout-nya apa? Pasti breakout-nya volumenya gede banget karena ini area yang kuat seperti itu. Untuk Astra, lanjut coba kita cek Unilever kah? Ya, kita bahas Unilever. Setelah lama nggak bahas Unilever ya, kita coba cek. Hari ini dia naik 5%. Beberapa consumer goods juga pada naik. Dan itu memang indikasi siklus, bukan indikasi sih. Jadi memang biasanya ya pada suatu siklus yang saya pelajari dan yang sudah-sudah dan yang saya baca-baca, emang biasanya ketika bullish itu startnya dari perbankan, finance, habis itu komoditas. Nanti komoditas selesai, itu lanjutnya ke properti, consumer goods, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat merespon untuk si Unilever ini, candle-nya pun juga kalau untuk hari ini ya cukup menarik sebenarnya. Dia bullish engulfing atau piercing line atau apalah itu, yang jelas dia closing di atas high kemarin, which is itu bagus, disertai dengan volume yang tidak kecil juga. Cuman memang kalau kita lihat dari tren besar ya, ini masih saham downtrend parah. Tuh, mungkin dia kena oversold, ya ternyata sudah kena oversold ya, dan terjadi bullish divergence, tapi sangat lemah ini. Indikatornya harganya ke bawah, sedangkan indikatornya ke atas. Makanya hari ini dia naik seperti itu. Untuk setup jelas masih spec buy banget, dan ya belum banyak yang bisa diharapkan saya rasa untuk Unilever kecuali dia bikin pattern reversal ya. Tuh. Untuk resisten Unilever di sini sekitar 3.800 tuh bakal jadi resistennya. Kalau menguat mungkin dia sampai sini sih 3.800 tuh. Kalau break 3.800 baru bakal menarik kalau menurut saya. Terus sekarang dia masih spec buy karena juga merespon area kuat lah sama siklusnya hari ini, consumer goods pada rebound seperti itu. Untuk support Unilever di sini 3370 sampai 3280, area yang cukup lebar untuk Unilever. Dan teman-teman tetap waspada aja karena dia masih saham downtrend parah ya. Kurang bagus trade di saham downtrend tuh, susah. Tuh kalau teman-teman masih baru atau cari trade yang mudah, main-main aja di saham uptrend seperti itu. Nih, kalau manfaatin dead cat bounce bisa lah sampai 3.800 kalau misalkan dikasih ya. Karena hari ini baru satu volume bagus doang seperti itu. Batasi resiko aja. Kurang recommended kalau untuk main hold ya, kecuali nanti dia bikin double bottom besar atau cup handle besar, yang jelas pattern reversal ya, itu baru bagus. Kalau ini saya rasa baru merespon siklus aja. Lihat dalamnya, baik apapun juga dia masih downtrend parah. Distribusi parah juga. Nih, bandar volumenya jelek banget. Bandar movementnya juga ya inilah, kalau misalkan ditanya mas kenapa kok Unilever turun terus, ya pertama bandarnya jualan terus, distribusi terus juga trennya juga masih jelek, jadi ya itulah yang lebih baik jangan dilawan. Kalau kita lihat dalamnya hari ini terjadi ya netral lah ya hitungannya, small distribusi, small akumulasi, netral, top 3-nya sama-sama kuat kanan kiri. Nih, cuma memang CS jualannya agak banyak, tapi yang beli juga lumayan bagus. KZP, KZP. Kalau ini MG ke bawah ini retail kalau menurut saya. Ini juga NI ke bawah ini juga retail. Jadi ya belum ada yang cukup menarik kalau menurut saya ya untuk di si Unilever ini. Bahkan dia udah nggak divergent lagi. Terakhir kan di sini dia divergennya lumayan kuat ya. Ini harganya ke bawah, sedangkan indikatornya ke atas. Makanya waktu dia rebound lumayan tinggi naiknya. Bahkan sehari naik 13%. Saya ingat banget itu pada wah saatnya Unilever comeback. Tapi nggak nyungsep lagi. Jadi kalau menurut saya lebih ke dead cat bounce untuk hari ini. Saya pengen ngecek time frame besar. Oke, di weekly-nya cukup menarik ternyata, bisa bullish divergent juga ya. Cuman memang buy trend masih agak susah teman-teman. Jadi lebih baik terus strategi dulu aja lah untuk si Unilever ini. Kalau udah nggak ada saham lain lah baru nggak masalah ambil Unilever. Tapi kalau masih ada saham lain yang masih uptrend, masih bagus kayak perbankan gitu ya, lebih baik pilih yang itu aja. Itu jauh bakalan lebih enak pegangnya seperti itu. Untuk Unilever lanjut coba kita cek. Kita coba cek.
Ali ya, ini perwakilan, tadi udah ada perwakilan batu bara. Sekarang kita perwakilan CPO yang komoditasnya juga turun tapi sahamnya rebound. Oke, hari ini Ali naik 4,29% dengan volume yang cukup bagus. Kalau kita lihat memang volumenya masih di bawah rata-rata, cuman ya ini cukup besar ya. Kemarin Ali juga perfect retest dari cup handle-nya pada tanggal 10 Maret, dia turun sampai 11.000 lagi. Habis itu mantul dan sekarang ada potensi dia higher high. Ali ini bagusnya kalau dia break sini 12.925. Kenapa? Karena dia sudah retest lalu higher low dan higher high. Terakhir patternnya di sini. Nih, kemarin saya terakhir bahas di sini ya. Untuk si Ali ketika dia double bottom, breakout, lalu di sini cup handle, breakout. Nah, kemarin dia naik, retest. Nah, sekarang PR-nya adalah higher high tuh. Kalau misalkan Ali berhasil break di area berapa nih? 12.925 itu bakalan cakep banget karena dia bisa juga valid dari cup handle-nya menuju area sekitar 13.000 sampai 14.000 tuh. Kalau dia berhasil break di 12.900 ya, anggap 12.900 sampai 13.000 lah. Tuh, kalau dia berhasil break 13.000, next targetnya adalah 14.000-an. Jadi PR-nya untuk saat ini ke sana seperti itu. Tapi kalau misalkan si Ali jebol dari 11.300, nah itu dia bakal reversal lagi karena dia berhasil lower low, lower high, dan kalau breakdown dari 11.000 dia bakalan lower low. Cup handle yang gagal, pattern reversalnya juga ada. Jadi tinggal kita lihat dia breakout ke atas atau breakout ke bawah. Nah, kalau kita lihat dalamnya untuk memperkuat TA-nya ya, ini memang baru season bagus, season puncak-puncaknya IHSG lah, Maret sampai April itu, karena ya pada bagi dividen, pada laporan keuangan tahunan dan lain sebagainya. Jadi memang puncak-puncaknya biasanya di sini. Oke, kita lihat inflow-nya masih bagus untuk si Ali, dia juga rebound dari MA20 dan ya masih oke lah. Tinggal kita lihat di 13.000-an berhasil break atau tidak, seperti itu. Batasi resiko aja untuk Ali. Lanjut, coba kita cek yang merah-merah hari ini. Beberapa yang koreksi small cap kecuali Bukalapak. Bukalapak nggak usah kita bahas dulu ya, itu baik keluar aja. Target koreksinya 252. Nanti kalau udah kena 252 baru kita lihat apakah dia rebound atau lanjut turun lagi. Kita coba cek, kurang ada yang menarik untuk di losersnya. Kita bahas yang hijau-hijau aja. Beberapa bank-bank mini digital juga pada menguat ya hari ini. Mungkin saya bahas satu aja, saya bahas BBYB. Oke, hari ini BBYB naik 7,28% dengan volume yang bagus. Tuh. Terakhir BBYB koreksi sampai 1940, itu kena major trend line-nya dia. Lalu dia rebound dan sekarang menguat dan berpotensi membuat higher low dan higher high atau pattern cup and handle. Di sini ada cup, lalu ini adalah calon handle-nya. Syaratnya adalah dia harus breakout area 2240 karena di situ neckline-nya dia, dan dengan target penguatan bisa sampai ke sekitar sini 2500-an. Tuh pas area resisten juga seperti itu. Kalau si BBYB berhasil break 2500 itu bakalan bagus banget karena dia juga break pattern lebih besarnya dan ada potensi dia breakout dari pattern koreksinya di garis warna biru ini ya, downtrend line-nya dia. Tuh, jadi tinggal kita lihat apakah dia mantul di sini atau langsung breakout, itu bakalan cakep seperti itu. Kalau misalkan berhasil break dari 2480, patternnya bakalan bagus. Pertama kita bisa pakai target cup handle. Nih ya. Di sini ada cup handle, kalau berhasil break 2500, targetnya ke sini 3200. Atau kalau misalkan kita pakai symmetrical triangle, tuh ke Padma breakout, nah kita bisa pakai segini juga. Dari tempat dia breakout. Nah,
sampai 3.500-an seperti itu. Itu untuk view bagusnya. Nah, kalau view jelek gimana Mas? Ya tinggal dibalik aja. Simetrikan triangle breakdown ke bawah. Kalau enggak ya nanti jadi cup handle breakdown ke bawah seperti itu. Yang jelas selama dia tidak jebol dari garis warna merahnya, BBB masih oke. Tapi kalau dia jebol baru jelek, saya rasa seperti itu. Arah sekarang menguji 2500. Kalau break jelas bakal cakep banget. Tinggal batasi resiko aja seperti itu. Untuk support sekarang kalau daily supportnya masih di 2060. Itu supportnya si BBB ya. Tapi kalau dari intraday ini kelihatan cup handle juga ya, karena memang tadi juga kelihatan cup handle. Intraday ada support di 2170 sampai 2190 seperti itu. Batasi resiko aja karena sekarang dia baru di area resist. Nah, kalau kita lihat dalamnya hari ini terjadi big distribusi, tapi untuk si BBB ini, dan dia memang baru trennya, bahasanya untuk sekarang baru konsolidasi, tuh, konsolidasi, uptrend atau downtrend. Kalau breakout bakal cakep, tapi kalau jebol ya bakal jelek, batasi resiko aja. Seperti itu. Itu untuk BBB dan untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf juga, saya yakin uploadnya bakal malam. Ini saya baru kelar bikin konten jam 21.48. Oke, jangan lupa support channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.